satu kali kita releasing, ratusan ribu emosi ikut terangkat. Jadi ada yang piggyback. Jadi kita nggak tahu kan kalau kita, misalnya ini kita, nih ya, kita kan megang segini banyak. Begitu kita lepas ini, mau lepas kan ini lepas semua tuh. Ya, jadi kamu nggak usah takut, oh aku berarti harus satu-satu dong. Enggak, gitu. Kamu satu aja fokus udah, yang lain ikut keangkat dan kita nggak tahu apa yang keangkat. Tiba-tiba mungkin kita ada masalah sama tetangga, ya nggak sih? Kita ada masalah sama tetangga, kok nggak ada masalah lagi sama tetangga? Ternyata tadi kerilis barengan sama kita ngurusin urusan uangnya tadi itu, gitu kan. Jadi nggak usah takut, rilis itu fokus aja sama satu, jangan rakus. Jangan kayak, oh aku mau semua beres hidup aku, nggak usah, kamu mau fokus apa? Keuangan aja, udah keuangan aja. Kayak dari zaman dulu saya nih, saya cuma fokus relationship. Saya itu dulu punya autoimun, kalau seandainya nyetir itu vertigo, jadi takut mesti ada orang di sebelahnya gitu kan. Iya. Yang pertama itu kita akan bicara tentang mewujudkan kemakmuran gitu ya. Karena kan kita lupa bahwa ini, apapun yang tampaknya muncul saat ini sudah keberlimpahan. Ini kebebasan. Ini sudah ketidakterbatasan. Okay. Ini sudah apapun yang kita cari di luar sana. Tapi kita biasanya mencari keluar, melihat keluar gitu ya, melihat ke tempat yang salah ya. Makanya kita akan mengembalikan lagi ya kesadaran itu, atau kita nggak bisa bilang pemahaman ya, karena nggak ada yang paham. Tapi kita mengembalikan lagi itu yang sudah seapa adanya, dan melepaskan semua rasa keakuan yang mencegah kita untuk bisa menikmati kebebasan dan ketidakterbatasan yang saat ini sudah tersedia. Jadi kita akan belajar sebenarnya pengen apa sih? Kalau seandainya punya tongkat ajaib ya dalam hidup, sebenarnya pengen apa hidup itu? Nah itu kan nggak pernah dibongkar tuh kebanyakan orang ya, biasanya ngayal kan kalau seandainya baca komen-komen kita kan gitu ya. Saya mengizinkan diri saya punya uang 20 miliar setiap hari gitu kan, jadi wishful thinking, magical thinking gitu ya. Nah itu kita bongkar dulu, kenapa sebabnya sampai sekarang cuma bisa ngayal, tapi tidak bisa mewujudkan itu. Nah itu kita bongkar, dan apa aja yang perlu dilakukan nanti kita breakdown di sesi pertama itu. Nah lalu sesi kedua kita akan bicara tentang melepas masa lalu dan keinginan untuk mengontrol masa lalu dan masa depan ya. Karena kan kita itu ketika punya masa lalu, aku nggak mau begini lagi, aku nggak mau jadi orang miskin lagi gitu. Kita proyeksikan itu bakal terjadi lagi di masa depan gitu ya. Padahal kan sebenarnya enggak, ya kan. Saat ini kan sebenarnya baik-baik aja semuanya gitu. Kita masih hidup baik-baik aja nih gitu. Ada udara, ada apa segala macam. Tapi kita proyeksi nanti ke depan bakal gini nih, bakal gini nih. Nah makanya itu menciptakan pola atau pattern yang sama berulang-ulang. Karena nggak pernah dilepas. Jadi kalau seandainya kita cuma tahu punya duit nih, pemasukan dari kerja keras, sebulan dapetnya 1 juta gitu ya. Ya masa depan yang kayak gitu gimana caranya nggak tahu, kita ngeliat ke tempat yang salah terus gimana caranya nggak tahu gitu ya kan. Akhirnya itu terulang lagi ke masa depan, kita memproyeksikannya itu lagi terus-terusan. Nah itu yang akan kita beresin, pola-pola seperti itu gitu. Dan kita melepaskan semua pengetahuan kita bahwa masa lalu kayak gitu ya berarti masa depan kayak gitu juga dong, nggak harus dong, ya nggak sih. Nah itu akan kita beresin, dan di sesi ketiga itu kita akan bicara tentang semua menang. Semua menang. Semua menang. Karena biasanya kita selalu maunya gue yang menang, lo mah terserah. Gue makan, lo terserah gitu kan. Padahal ketika kita tidak memikirkan yang lain ya, akhirnya lihat aja sumber daya. Ya habis dihancurkan oleh aku yang mau menguasai itu. Yang lain nggak penting gitu. Akhirnya bukan untuk kebaikan bersama. Padahal kalau kita bicara untuk kebaikan bersama, semua menang, kan jadinya semuanya dapat gitu. Dan ini memang sudah keberlimpahan gitu. Nggak usah rebutan. Kalau sana itu kue ibaratnya ya, semua udah kebagian. Tapi kan kita mikir, oh aku mau yang bagian paling besar, kamu dikit aja gitu ya. Kita sangat-sangat memikirkan diri sendiri. Nah itu yang membuat kita jadi nggak bisa tampaknya berlimpah. Karena kan kayak gimana mau berlimpah, orang sumber daya terbatas, tampaknya kita ngerasain gitu. Padahal enggak gitu. Nah itu kita beresin di sesi ketiga. Nah setelah itu baru akan ada, kita nih dari 1 sampai 2 tuh nggak ada sama sekali sesi interaksi. Semuanya saya kasih tools untuk bisa dilakukan sendiri, karena saya nggak pernah membangun ketergantungan.
Saya lebih senang kalau teman-teman bisa ngerjain itu sendiri ya, nggak usah kayak taruh saya di pedestal tuh, nggak banget. Karena kan kalau kayak gitu kesannya ada yang lebih baik, enggak loh, ini semua sudah kesempurnaannya. Jadi saya kasih tools di sesi 1, sesi 2, dan sebagian dari sesi 3, baru setelah itu ada interaksi, boleh nanya, boleh bagi gains. Saya yakin nih dalam 1-2 aja ini nih, 1-2 sesi itu pasti udah ada yang muncul gains ya, tiba-tiba kamu ada dapat transferan ya, terbuka aja. Tapi jangan ngarep ya, terbuka aja atas kemungkinan itu gitu. Jadi silakan berbagi gain, silakan bertanya kalau seandainya ada yang ingin ditanya. Kalau terkait ini kan ini workshop online ini kan ada bonus masterclass Letting Go, itu isinya apa sih Kak? Nah, bonus masterclass Letting Go itu memang basic untuk belajar Sedona Method itu apa. Karena kebanyakan dari kita itu kita nggak tahu dasarnya. Ya kan, jadi kalau seandainya dipikir gini, kalau seandainya saya lihat nih banyak banget komen kan ini kan udah diajarin sama guru yang ini, guru ini. Sementara kalau kita itu kan tekniknya itu sebenarnya yang bertanya gitu. Kita nggak pernah pakai kalimat perintah, nggak pernah sok-sok ngebayangin terus kita nggak ngebongkar dalemannya gitu. Ada tekniknya. Nah tekniknya ini yang kita lupa, yang jadinya ini mah sama aja sama yang lain gitu. Padahal sebenarnya masing-masing ada tekniknya gitu kan. Nah, Sedona Method ada tekniknya, saya bagikan di masterclass. Letting Go itu kuncinya apa sih? Releasing. Karena kan banyak yang nanya nih, berhasil nggak sih releasing saya tuh, udah berhasil nggak sih? Udah benar belum sih? Gitu kan. Ya, releasing mah udah pasti benar, nggak ada yang salah. Gitu. Jadi kuncinya itu dibagikan ya, kalau seandainya kamu ikut manifestasi rezeki ini, kamu dapat itu gratis. Padahal itu sebenarnya workshop sendiri. Iya, workshop sendiri. Tapi karena saya ingin berbagi dengan teman-teman di Ngaji Roso ya. Thank you. tapi apa tuh namanya, kemarin itu aku kan ngobrol cukup lama dengan Kak Feby itu terkait dengan Sedona Method ini kan. Iya. Terus aku dapat banyak insight lah ya, masukan dari dia juga. Terus suatu hari ada subscriberku juga telepon, namanya Mbak Intan gitu ya, kalau nggak salah Mbak Intan namanya dia. Dia dulu mantan model atau apa di Jakarta, udah ikut program kelasnya Coach Lia. Terus dia releasing dia istimewa banget, Mas Hendra gitu. Aku berharap Mas Hendra nanti bisa bikin kelas bareng Coach Lia gitu ya. Dan nanti jam 1 dia akan kesini orangnya untuk memberikan testimoni pengalaman dia gitu ya. Luar biasa. Nah, kemarin ada pengalaman menarik kalau tidak salah, Tante siapa, Erwin? Tante Inge. Yang foto bareng Kak Feby itu ya. Iya. Itu gimana sih ceritanya after ikut kelasnya Coach Lia? Tante Inge ini sebenarnya udah followernya Ngaji Roso udah lama banget ya, semua kelasnya katanya diikutin ya. Diikutin semua nih, parah deh. Iya, jadi tuh Tante Inge punya cerita, ini hanya cerita ya teman-teman ya. Jadi punya hutang 500 sekian, saya nggak inget jumlahnya, 520, 530, something like that ya. Punya hutang selama 8 tahun ke koperasi senilai itu gitu. Makanya sebabnya ikut banyak kelas untuk ngelunasin si hutang ini sebenarnya. Jadi dari mulai yang kayak macam-macam lah kata Tante Inge tuh, sampai Tante Inge ngasih tau jurus-jurusnya gitu kan gitu. Duduk di bawah, tunggu Tante, saya duduk di bawah juga. Jangan saya cuma nyontohin kan gitu kan. Ya udah pokoknya cerita, terus saya bilang udah pernah belum nyobain releasing tapinya gitu, kalau semua udah dicoba gitu kan, yuk kita releasing aja gitu ya. Udah setelah releasing itu hari Rabu ya, coachingnya itu hari Rabu dari jam 2 sampai jam 4 karena berdua sama Feby ya kan. Feby berdua gitu. Nah terus kemudian Feby teks saya ya hari Jumat jam 11 pagi itu Tante Inge melunasi si hutangnya yang 500 sekian juta itu lunas. Jadi kata Feby, ini hutang 8 tahun ini lunas dengan coaching cuma 2 jam. Saya tuh suka ketawa yang kayak gitu ya, karena bukan saya tidak melakukan apa-apa ya, itu bukan kuasa saya ya. Tapi ketika kita mengikhlaskan, melepaskan pada kekuatan yang tahu jalannya, betul, 500 juta lebih. 500 sekian mesti konfirmasi nih sama Tante Inge berapa. Udah selesai utang. Hanya releasing, beneran releasing. Semuanya hanya mengikhlaskan, ngelepasin semua. nggak ada bayang-bayangin gitu, apa segala macam, atur napas gitu, nggak ada.
Barusan aku juga wawancara sih bapak-bapak ya, orang Jakarta juga sih. Ada salah satu tekniknya dia itu, salah satunya juga ada yang dari Sedona Method gitu. Jadi penyakit apa aja dengan disentuh-sentuh, aku menerima, mengikhlas segala macam. Itu banyak tapping. Tadi yang memberikan testimoni tapping tapping sembuh langsung, ada sembuh langsung. Hebat nggak tuh? Iya. Rumah sakit bisa gulung tikar kalau begini caranya gitu. Aduh, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman semuanya sama dengan aku, dengan yang lain gitu ya. Kak Lia, bagaimanakah pemahaman akan hidup cukup dengan kata kunci semua sudah sempurna dan seapa adanya gitu? Itu banyak yang tanya soal itu, karena itu selalu diulang-ulang terus. Bagaimana itu membreakdownnya kali ya? Kadang-kadang gini kan, ketika kita lahir aja ya, sebenarnya kan kita juga dicukupin loh. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, lahir nggak bisa apa-apa kok, tapi dimandiin gitu kan, dikasih makan, dikasih susu apa segala macam kan, itu aja sudah satu bukti bahwa cukup memang, selalu sudah disediain, ya nggak sih? Tapi kan kita di-downloadin tuh, ya nggak sih? Belief, ya nggak sih? Dari kecil, kamu mesti kerja keras, kalau nggak, kamu harus sekolah, kalau nggak, kamu mau tuh lihat tuh, kayak orang-orang kayak gitu-gitu, dicontoh-contohin gitu loh, ya nggak sih? Jadi lama-lama kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita melepaskan, bukan berarti nggak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jangan wishful thinking ya teman-teman, saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada usaha yang perlu dilakukan. Tapi usahanya bukan dari otot, tapi dari tuntunan. Jadi lama-lama ketika kita berjalan, bahkan kita udah nggak ngerasa kita yang melakukan. Terbimbing sesuai fitrah. Iya, terbimbing sesuai fitrah dan tidak ada kita yang melakukan. Akhirnya pas malam-malam udah mulai sadar lagi, mungkin pikirannya balik, kok udah selesai gitu kan. Kayak gitu, jadi sudah sangat flowing gitu. Tapi itu karena ada banyak belief, keyakinan, konsep, kesimpulan, ide, gagasan yang kita download itu, nah itu yang menghalangi ini tampaknya terlihat. Jadi itu yang kita lepas sih dengan metode ini gitu. Oke. Tapi kalau cukup ya cukup. Sekarang juga kita baik-baik aja nih, nafas, duduk enak nih, ada air. Ya. Jadi itu semua karena download dari kecil gitu ya, program di masa lalu yang membuat kita tidak bisa being gitu kira-kira ya. Betul. Kan kita biasanya jadi human doing, bukan human being, ya nggak sih? Iya, human doing ya, bukan being ya. Lakukan pelaku kehidupan gitu kesannya. Padahal kan sebenarnya enggak. Kita udah ngerencana-rencanain, ternyata loh kok nggak sesuai rencana gitu kan. Benar. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semuanya, kalau pengen tahu biaya rilis, gimana cara rilis dan lain sebagainya, silakan daftar ya. Kalau di TikTok ini udah aku sematin tuh. Nah, itu silakan bisa daftar ke situ langsung, nanti aku sambungkan ke admin begitu ya. Atau yang di YouTube nanti silakan WA aja nomor WA admin di kolom deskripsi YouTube. Coach Lia, selanjutnya gini, kan yang ada hanyalah beingness gitu ya, freedom gitu ya, kesadaran, kecerdasan semesta, kelimpahan tanpa batas, cahaya cinta tanpa batas, dan itu adalah diri yang sejati. Dan kita nggak ada, kita adalah ilusi. Bagaimana memahami keindahan hal yang saya sampaikan tadi itu kira-kira? Tapi nggak ada yang disebut diri, nggak ada yang disebut diri yang sejati, nggak ada yang disebut diri palsu, nggak ada yang disebut higher consciousness, higher apa whatsoever, itu nggak ada. Hanya ada ini, muncul menjadi segalanya. Nothingness muncul menjadi everything gitu. Nothing being everything, ya. Jadi nggak ada yang disebut aku sih. Nah, begitu ada si rasa keakuan itu gitu kan, itu yang mencegah rasanya nggak kelihatan kan, ini semua yang sudah itu. Tapi itu pun juga beingness, itu pun juga keberadaan, itu pun juga manifestasi dari cinta. Kan kita kan taunya kalau seandainya beingness tuh yang bagus-bagus gitu kan. Ya enggak, kalau seandainya ada kebencian, kemarahan, bukankah itu juga yang tampaknya muncul? Dan itu pun beingness. Apakah terpisah dari keberadaan? Kan enggak. Gitu. Jadi tidak ada sebenarnya keterpisahan. Keterpisahan itu ilusi dari rasa keakuan itu. Jadi bukan berarti kalau yang disebut ilusi itu kebanyakan orang kan, ini hidup ilusi apa segala macam. Ilusinya itu si akunya, rasa keakuannya. Tapi ya ini kelihatan ada nih gelas ada. Tampaknya ada saya, tampaknya ada teman-teman, ada Mas Hendra gitu kan. Tampaknya ada. Tapi tidak ada si pelakunya. Kalau mau ngecek ya, kalau mau stop sebentar gitu, nggak bisa nemu. Bisa nggak saat ini menemukan seorang aku? Bentuknya apa? Ya,
Coba cek aja teman-teman, cek sendiri ya. Mungkin bentuknya bisa, oh pikiran aku, oh badan aku, oh nama aku, apa segala macam. Tapi apakah itu aku? Kalau kamu udah sadar, berarti ada keterpisahan, berarti bukan kita dong. Aku sadar ada gelas, ya nggak sih? Berarti ini bukan aku gelas itu. Aku sadar ada pikiran, berarti pikiran bukan aku dong. Dari situ aja udah bukan berarti yang selama ini kita anggap adalah kita. Gitu, tapi kan kita nggak pernah ngecek. Itu hanya yang tampaknya muncul, tapi itu pun beingness, itu pun keberadaan. Dan kita bisa mengalaminya. Bisa mengalami tampaknya terjadi. Mengalami tampaknya terjadi. Tampaknya terjadi, tampaknya terasa gitu ya. Mendapatkan kembali kesadaran akan keberadaan dan tinggal dalam keadaan rasa kesadaran, maka itulah yang sebenarnya disebut dan dicari banyak orang, yang namanya pencerahan itu sebenarnya. Iya, tapi tidak ada yang disebut pencerahan juga. Siapa yang tercerahkan kalau tidak ada aku? Iya juga sih, betul. Iya. Jadi kalau sana ada yang bilang tercerahkan, masih cerita seorang aku. Aku ya, masih iya. aku. Kesadaran pun itu masih fungsi seorang aku. Karena kalau misalnya masih ada aku yang sadar, tadi seperti ini ada gelas, aku yang sadar, berarti kan masih ada aku yang sadar. Iya, Berarti iya. itu masih fungsi seorang aku. Padahal sebenarnya kan itu pun beingness gitu. Itu pun sudah keberadaan. Jadi sudah tidak ada aku sebenarnya. Hanya tampaknya muncul. Jadi nggak ada yang disebut pencerahan, teman-teman. Iya. Tapi kita selama ini menyebutnya sebagai Tuhan, itu justru malah kita menggeser makna yang sebenarnya gitu ya. Iya, karena yang kita sebut Tuhan itu jangan konsep. Konsep. Kita nggak pernah benar-benar ngecek Tuhan itu Iya, apa iya, gitu. iya. Kita taunya Tuhan dikasih tahu kan waktu kecil. Tuhan ada di langit, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di situ gitu. Tapi bagaimana kalau semuanya itu kan energi beingness ya, energi Tuhan semuanya itu. Tapi bukan berarti terus kemudian oh berarti aku tahu Tuhan dong. Lah nggak ada aku, gimana aku bisa jadi Tuhan? Iya juga Iya nggak sih? Jadi Istimewa, juga hati-hati sumpah ketika istimewa. iya hati-hati ketika ada yang bilang bahwa aku itu Tuhan juga, kamu Tuhan, aku Tuhan. Lah nggak ada aku, nggak ada kamu, hanya ada Tuhan atau beingness atau apapun kamu mau menyebutnya, hanya Tapi ada beingness satu. konsep nggak? Itu apa ya? Sama dengan Tuhan ketika kita ngomong. Oh. Itu apa ya? Pointers, petunjuk Tapi arah. kan Iya. dengan being itu menjadi lebih terbuka daripada Tuhan, lebih tertutup gitu kan kira-kira. Karena Tuhan yang kita tahu itu ada konsepnya. Padahal sebenarnya kan itu pointer sama aja, itu beingness juga gitu. Ini sudah itu gitu. Tapi ya itu karena pakai story, belajarnya kita pakai story, katanya, tapi nggak pernah ngecek sendiri. Ya kan? Kalau dulu saya dibilang katanya tuh, saya dari kecil tuh saya emang punya, ini cerita ya gitu, punya sifat challenging gitu. Jadi kalau saya dikasih tahu begini gitu, saya akan ngecek lagi, mah pinjam Quran gitu. Cek dulu ada nggak gitu. Kalau seandainya itu, jadi benar nggak nih apa tapi kayak gini gitu. Jadi ngecek lagi nggak asal percaya ketika diomongin kayak gitu. Masa sih? Oh kayak gitu. Katanya Tuhan maha menghukum gitu misalnya. Kalau kamu nggak sholat kamu nanti dosa. Kenapa mesti dosa ya? Aku kan Tuhan pertama itu pemahaman anak kecil ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kan baik, kenapa mesti menghukum? Dan Tuhan itu kan udah segalanya, kenapa mesti disembah? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti pertama ya waktu kecil. Gitu kan, terus deh gitu. Karena ketika aku sholat, aku seneng banget pada saat waktu kecil itu kan. Jadi makanya seneng banget beribadah tuh seneng gitu. Bukan karena takut dihukum, enggak. Tapi tuh hasil dari ngecek. Gitu, ketika di sekolah kan diajarin gitu, nanti kamu kalau nggak sholat, hah? Aku nggak usah disuruh-suruh dihukum-hukum juga, aku udah sholat duluan. Tuh, masih kecil tuh waktu itu, aku ingat. Jadi kita nggak pernah nge-challenge karena udah main di energi fear, ketakutan yang energinya di bawah yang rendah. Itu dipakai untuk sebenarnya mengontrol massa. Gitu. Mengontrol massa ya? Untuk mengontrol massa, ketakutan, ketidaklayakan gitu kan. Kalau ketidaklayakan kan sama kan, kayak kamu layak ini, kamu nggak layak ini, kamu harus dihukum, ada baik, ada salah. Nah raportnya kumpulin deh tuh, nilai-nilai baik berarti kamu layak. Ya nggak sih, kalau raportnya penuh dengan keburukan berarti kamu orang yang tidak layak dan orang jahat gitu kan. Itu kan sebenarnya untuk mengontrol massa, ya nggak sih? Bukan kenyataan. Kepentingan politik, Exactly. golongan, dan lain sebagainya. Iya, dogma dan lain-lain itu ya. Mudah-mudahan teman-teman mulai Iya. mulai tercerahkan meskipun sebenarnya tidak ada yang tercerahkan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, itu jalan pertama ya. Pembuka jalan tampaknya begitu. Iya. Kata-kata Tuhan justru membatasi diri kita untuk mengalami dan menjadi berhala mental gitu kira-kira. Konsep tadi betul, gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau ini Coach Lia,
kalau kita baca-baca beberapa statement para filsuf gitu ya, misalnya kayak Descartes gitu ya, saya berpikir karena itu saya ada. Bagaimana ketika mau mengkritisi apa itu namanya pemikiran Descartes? Kebalik, iya, ya. Ada saya baru ada pemikiran, iya nggak sih? Itu dulu. Tapi pas kalau saya udah dicek, apakah ada sayanya gitu, ya. Pikiran itu nggak ada kalau seandainya nggak ada aku. Hanya ada yang tampaknya muncul aja. Tapi begitu, aku tuh yang mikir gitu. Aduh, kok nih gini ya? Itu aku yang mikir gitu. Tapi pikiran itu kan datang dan pergi, hanya yang tampaknya muncul. 1 detik dari sekarang aja kita nggak tahu mau mikir apa. Berarti bukan punya kita kan. Jadi bukan aku berpikir maka aku ada, pikiran ada dulu gitu loh. Iya nggak sih? Kebalik cara berpikirnya. Itu aja udah dibalik dulu aja udah ngeh dulu kan, udah langsung ada kelegaan. Nah, kemudian ketika kita cek lagi ternyata nggak ada akunya, makin tidak terbatas gitu ya. Pikiran butuh kesadaran nggak perlu pikiran. Pikiran butuh kesadaran, tapi kesadaran nggak ada bedanya sih sebenarnya. Nggak ada bedanya? Iya, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang yang masih ngerasa dirinya pikiran, ya sadar dulu bahwa dia bukan pikiran itu. Untuk langkah pertama ya, untuk kan kalau seandainya diomongin kayak gini, ngomong apa sih nih, gitu kan pasti. Jadi sadari dulu bahwa aku yang pikiran itu atau aku yang tahu pikiran itu ada. Apapun pikiran yang muncul saat ini. Ketika itu sudah ada detachment, ya kan? Berarti aku bukan si pikiran ini nih, aku sadar dia ada, ya kan? Itu udah lebih powerful. Pikirannya ya udah lewat aja, ya kan? Tapi kebanyakan orang kan pikirannya ribet nih, tok. Nah, terus dia terpengaruh bereaksi. Ya itu kan kita, kenapa kita mau dikontrol sama sesuatu yang sebenarnya nggak punya power? Dia kan nyala terus kayak suara kaset rusak gitu loh. Kayak misalnya ting nong nih kalau di kereta nih di rumah saya ya, deket studio saya kan ting nong. Gitu ya. Iya kan? Kangen suara kereta kan. Oh malah kangen ya. Itu kan gitu kan, ting nong itu kan gitu terus sama kayak pikiran kita gitu. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu miskin, kamu apalah, kamu jelek, kamu tuh nggak punya jodoh, kamu tuh nggak cukup. Itu kan nyala terus ya sebenarnya. Nah kalau kita mau dipengaruhi dengan itu ya kita stres sendiri. Tapi kita itu kan bukan aku, nanti dia terurai. Gitu, dengan sendirinya dia terurai. Ya kayak kereta lewat kan gitu kan, ting nong nanti habis gitu kan. Tapi lucu loh, ada satu klien yang bilang, saya pikir itu emang kereta itu disengaja. Karena setiap kali Coach Lia rilis gitu kan, ada suara kereta kan ya, saya nggak bisa kontrol kereta lewat itu kan, itu 5 menit sekali gitu. Lewat. Jadi karena begitu keretanya hilang, pikirannya ikut hilang. Kayak kereta gitu, jadi kan ya gitu kan, jadi kayak kirain itu di set, padahal sebenarnya enggak. Tapi memang kebanyakan dari kita sih, aku sendiri aja nggak usah yang lain ya, lebih banyak digunakan oleh pikiran, tapi tidak menggunakan pikiran gitu ya. Itu gimana tipsnya Coach Lia gitu? Dilepas keinginan untuk digunakan oleh pikiran, artinya untuk dikontrol oleh pikiran. Kita lepas semua konsep, belief, keyakinan, ya perasaan, emosi, ide, gagasan. Kita sadari dulu bahwa itu hanya sekedar itu, nggak ada nilainya. Lalu kita lepaskan, lama-lama kan content of consciousness-nya habis tuh. Kalau saya sih pikirannya diem banget. Kalau dulu setiap kali bangun tidur gini, are you okay today? Yes, I'm okay gitu. Terus sampai pada satu titik, kok suaranya sama ya? Gitu terus pas bangun, ini nggak benar nih gitu, lepasin aja. Ketika saya memutuskan drop aja, diem pikirannya, udah selesai. Jadi saya nggak pernah mikir kayak gitu lagi. Jadi sebenarnya pikiran itu nggak ada nilainya, nggak ada powernya. Kita memutuskan done, drop, udah dia diem. Jadi makin teman-teman sering releasing, itu sebenarnya pikirannya diem kecuali ketika dibutuhkan. Misal, kan dia kan untuk urusan teknis, mekanis, matematis. Saya mau ke tempat janjian nih sama Mas Hendra jam 11, berarti saya dari rumah mesti siap-siap jam berapa, bangunnya jam berapa, gitu kan, siap-siap jam berapa, itu tugas pikiran. Nah, saya kasih tugas, pikirin deh tuh, gitu. Ntar dia kasih tahu, gitu kan. Berarti bangunnya jam segini, berangkat dari rumah jam segini, lewatnya sini ya, apa segala macam, udah selesai. Abis itu dia udah nggak dipakai lagi kan? Jadi selesai. Bosnya adalah ya ini. Iya. Oke. Gitu, jadi karena kadang diem. nggak bisa dong Coach Lia. Ini kan anugerah yang sangat luar biasa dari Sang Pencipta. Ini yang justru membedakan antara diri kita dengan spesies-spesies lainnya yang nggak bisa mikir gitu. Gimana Coach Lia? Iya, tapi kan sekarang perhatiin aja burung, apakah dia pernah pusing sama resesi? Tapi dia hidupnya baik-baik aja tuh.
Kita pusingin itu Iya. semua, tapi kita menderita. Kayaknya lebih enakan mereka yang nggak Iya. perlu mikir deh. Termasuk rumput liar gitu juga. Ya. Iya, dia bebas aja bergerak gitu kan, udah dicabutin. Kita kan yang stres kan biasanya, duh kotor banget, cabut-cabut, dia ya udah cabut ntar tumbuh lagi gitu. Oke. Nah, latihannya untuk kemudian supaya kemudian kita bisa menyaksikan pikiran itu gimana Kutlia? Apakah kita dengerin tuh benak-benak apa sih yang muncul di dalam benakku tuh apa gitu, kita saksikan itu gimana teknisnya yang paling mudah supaya kita itu bisa lepas dari belenggu yang selama kita identikan si Hendra ini adalah pikiran itu gitu. Pikiran itu adalah Hendra gitu. Diri kita tuh kita sangka adalah pikiran itu. Iya, gitu. iya. Berarti mungkin satu aja, kita biasanya duduk aja jangan berantakan blok gitu kan. Wah, udah males deh gue rilis gitu kan ketika udah stres sendiri gitu. Iya. Pilih satu isu, misalnya apa? Uang gitu kan. Apa sih sebenarnya masalah uang kita? Aku tuh setiap kali mau ngeluarin mau nabung selalu ada aja kebutuhan mendadak gitu. Itu kan satu ya. Satu cerita yang kita ceritakan berulang-ulang ke diri sendiri. Nah, kita duduk dulu ketika kita nginget-nginget kejadian itu, rasanya apa? Marah, kecewa, kesel. Nah, itu dulu yang diizinin hadir. Karena semua pikiran-pikiran tadi, itu selalu ada akar emosinya. Nah, akar emosinya itu dicari dulu apa? Marah tadi misalnya, kesel. Ya udah, itu izinkan hadir. Nah, kalau di Sedona Method itu layarnya banyak yang dibongkar. Dari sini ya ada lagi akarnya yang kita sebut keinginan-keinginan dasar, ya kan? Keinginan dasarnya cari dulu apa. Nah, ketika keinginan dasarnya diizinkan hadir, kita udah nemu nih, oh ini aku pengen kontrol supaya tuh duit nggak keluar-keluar. Aku pengen aku tabung gitu. Ya udah, itu izinkan hadir keinginan itu. Ada akarnya lagi paling kenceng, rasa keakuan, identifikasi. Kalau itu cerita tetangga kan kita nggak pusing, tetangga kita ada kebutuhan mendadak terus ya paling ya udah, bahkan kita mungkin nggak tahu, tapi itu aku, cerita aku. Nah, rasa keakuannya naikin dulu. Nah, ke ketiga layer ini, dari emosi, dari keinginan, dari keakuan itu kita izinin hadir, itu cabut semua akarnya, hilang. Setelah kita lepas, kita ingetin lagi, masih ada nggak ya belief bahwa aku bakal perlu ngeluarin uang terus untuk kebutuhan mendadak sehingga tidak bisa menabung? Udah nggak ada. Kalau masih ada, bongkar, sedih lah apa segala macam, bongkar lagi dengan teknik yang sama terus. Gitu. Nah, setelah itu habis, udah nggak ada, nanti tidak akan terulang lagi. Itu polanya habis, selesai. Karena itu kayak program, kayak program komputer. Kalau misalnya kita punya WhatsApp nih, ya nggak sih, di handphone kita hapus WhatsApp-nya kan kita nggak bisa nerima pesan lagi, selesai kan artinya gitu. Programnya kehapus ya hapus gitu. Pendaman-pendamannya hilang. Iya, sama seperti cerita Tante Inge, makanya tadi dalam waktu cuman kurang dari 48 Gimana jam. sih praktiknya yang bisa disampaikan di sini gitu? Rilis Prakteknya, apa waktu itu? Yang dirilis, gitu, kalau dirilis ya pada saat itu apa yang muncul pada saat Tante Inge. Apa tuh yang muncul katanya? Ya harus bayar itu. Rasanya apa Tante? Sedih gitu kan, sedih, takut, kecewa gitu-gitu. Nah, itu diizinin hadir, dilepas gitu. Satu layarnya memang, tapi nggak usah sedih. Satu kali kita releasing, ratusan ribu emosi ikut terangkat. Jadi ada yang piggyback. Jadi kita nggak tahu kan kalau kita misalnya ini kita kan megang segini banyak. Begitu kita lepas ini, mau lepas kan lepas semua tuh. Ya, jadi kamu nggak usah takut. Oh, aku berarti harus satu-satu dong. Enggak, gitu. Kamu satu aja fokus udah, yang lain ikut keangkat dan kita nggak tahu apa yang keangkat. Tiba-tiba mungkin kita ada masalah sama tetangga, ya nggak sih? Kita ada masalah sama tetangga, kok nggak ada masalah lagi sama tetangga? Ternyata tadi kerilis barengan sama kita ngurusin urusan uangnya tadi itu, gitu kan. Jadi nggak usah takut, rilis itu fokus aja sama satu, jangan rakus. Jangan kayak, aku mau semua beres hidup aku. Nggak usah, kamu mau fokus apa? Keuangan aja, udah keuangan aja. Kayak zaman dulu saya cuma fokus relationship. Saya itu dulu punya autoimun, kalau seandainya nyetir itu vertigo, jadi takut mesti ada orang di sebelahnya gitu kan. Kalau nggak takut nabrak kalau ditrol, karena takut serangan gitu. Sujud, sholat, muntah gitu ya. Pokoknya males deh, drama banget gitu. Itu saya nggak fokus di situ. Ya, saya fokus cuma relationship. Keuangan bangkrut sih, tapi udahlah, pokoknya saya mau fokus di relationship. Tiba-tiba kesehatan membaik sendiri tanpa saya ngapa-ngapain, nggak rilis tentang itu. Terus keuangan kok membaik sendiri. Emang relationship terakhir. Biasanya yang kita fokus teman-teman itu terakhir, karena kita nggak mau lepas. Yang lain itu kan kita nggak sadar ikut lepas, kayak yang tadi itu kan ikut lepas kan, gitu. Jadi fokus aja satu, yang lain kamu nggak usah pusing. Gitu. Baik, Coach Adelia gitu. Kita sekarang akan coba praktik langsung gitu. Objeknya mungkin bisa saya gitu ya. Iya. Gimana sih cara ngerilisnya
seseorang yang dominan. Mungkin tidak hanya soal Hendra ya, ini banyak teman-temanku yang dia memang dominan dalam relationship, dalam misalnya urusan pekerjaan ya. Itu tuh kadang kita pengen ngontrol orang aja gitu ya. Benar. Baik langsung maupun tidak langsung gitu. Itu kadang justru menimbulkan sumber penderitaan sih, penderitaan yang sempat saya alami gitu ketika orang yang mau kita kontrol gak sesuai sama ekspektasi gitu. Bagaimana ngeberesin itu buat Lia? Nah, saya akan langsung kerja bareng Mas Hendra, oke nggak? Oke dong. Teman-teman silakan ikutin ya. Jadi isunya disesuaikan aja sama isu teman-teman ya. Saya akan langsung tanya ke Mas Hendra. Teman-teman pikirin aja isu teman-teman sendiri, oke? Nah, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Stop ini adalah posisi yang sangat baik ya. Boleh gaya stop tuh bebas teman-teman ya, nggak perlu kayak harus tegak bahunya atau apa enggak. Tenang aja. Izinkan aja saat ini seperti apa adanya. Boleh nggak Mas Hendra? Aku kerja langsung bareng Mas Hendra. Boleh. Oke. Nikmatin dulu aja saat ini seperti apa adanya. Bagaimana? Hanya bagaimana. Kalau ini, apapun yang tampaknya muncul saat ini sudah keberlimpahan. Ini sudah kebebasan. Ini ketidakterbatasan. Bisa nggak terbuka pada kemungkinan itu? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Nah, lalu perhatikan ya, ketika memikirkan satu situasi aja pilih ya, ingin mengontrol seseorang atau sesuatu atau situasi ya, pilih satu aja. Kalau udah dapat kasih tahu. Udah. Oke. Nah, sekarang boleh nggak isu itu, situasi itu izinkan hadir secara utuh. Artinya mengizinkan hadir itu mungkin ada gambar, mungkin ada suara, mungkin ada bayangan, ada warna, ada sensasi di tubuh. Oke. Boleh nggak? Itu diperhatikan dulu aja, diakui bahwa itu ada, bahwa itu muncul. Iya. Oke. Nah, kemudian perhatikan, ketika mengingat itu, ada perasaan pertama apa yang muncul saat ini? Nyesek. Oke. Nah, boleh nggak nyeseknya itu izinkan hadir? Boleh. Nyeseknya berarti di dada ya? Oke. Nah, sekarang boleh nggak rasa yang sesek di dada itu kasih ruang dulu? Biarkan dia apa adanya, boleh nggak? Boleh. Oke. Ada keinginan nggak untuk mengubah rasa sesek itu? Mendorong dia jauh-jauh, nggak pengen nih ngerasa kayak gini. Ada nggak? Ada. Oke. Nah, keinginan untuk mengubah itu boleh nggak diterima dulu? Ya. Oke. Termasuk rasa keakuan bahwa aku itu dada aku yang sesak. Identifikasi terhadap itu, ada nggak? Ada. Oke, kalau ada boleh nggak diizinkan hadir juga, diterima siapa adanya. Ya. Oke, nah lalu kemudian boleh nggak kalau semuanya itu dilepaskan? Boleh. Oke, mau nggak melepaskan itu? Mau. Kapan? Sekarang dong. Oke. Oke, perhatikan lagi. Masih sesek nggak? Enggak. Udah rilis ini, oke. Tapi kita cek dulu ya. Jangan terus gitu, udah rilis gitu ya. Kita nggak ngecek lagi, kita cek ulang. Ketika lihat kejadian yang sama, rasanya apa? Tadinya 8 tinggal 2. Oke. Masih sisa dong berarti. Masih ada sisa. Biasanya gitu buat ntar. Nah, sisanya boleh nggak izinkan hadir, diterima dulu kalau itu masih ada. Iya, boleh. Oke. Nah, sekarang coba cek badannya, ada yang nggak nyaman nggak? Masih, di dada dikit. Di dada dikit, oke. Kalau dikasih ruang boleh nggak? Oke. Sekarang relax saja, step back ya, mundur selangkah. Boleh nggak kalau rasa sesak itu terurai dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun? Boleh. Oke.
Kalau udah habis kasih tahu. Kayak nonton film aja. Seperti dia mungkin menguap asap di cerobong asap. Udah kak. Sudah. Cepet ya. Udah. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Udah ya. Iya, Nah ini terbukti ya kenapa kita ketawa-tawa kalau habis rilis. Aduh, ya. Rasanya gimana? Iya, ya bener-bener. Udah nggak ada beban, udah plong aja. Iya. Bahagia aja. Bagaimana kalau ini yang natural? Ya, boleh nggak istirahat dulu di sini, nikmatin dulu. Kita terbiasa ada di pikiran, ya. Iya, bener. Oke, boleh nggak membiasakan diri ada dalam kenikmatan ini? Perhatikan, kita nggak perlu mengontrol apapun. Ini sudah ini. Hening ya. Ya, perhatiin nggak pikirannya diem? Diem. Keren. Udah kok. Ya. Rasanya apa? Oke. Ya, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Heeh. Ya. Sekarang lihat ya dari perspektif ini ya, kalau sama saya tuh nggak dikasih kabur beneran, bongkar terus ya. Dari perspektif ini lihat lagi kejadian yang tadi, rasanya gimana? Nggak apa-apa. Iya. Biasa aja. Biasa aja. Oke, kalau gitu boleh nggak itu semua dilepaskan? Boleh nggak? Apanya? Sisanya memori itu ya, boleh nggak melepas keinginan untuk mengingat-ingat cerita seperti itu lagi? Boleh. Oke. Boleh nggak melepas keinginan untuk jadi orang yang punya cerita seperti itu lagi? Boleh. Dan boleh nggak terbuka pada kemudahan? Boleh. Oke, coach. Good. Sudah berlimpah apa adanya. Iya. Terbukti yang tadi ya, Iya, yang ini sudah berlimpah. Semua Ini masalah baru mengalami kok. baru mengalami ya. Emang harus ngalamin dulu Mas Hendra. Iya sih. Semua masalah itu adanya di pikiran. Ketika kita melepaskan itu semua, ini yang terjadi. Ketika kita hadir utuh di sini, Iya. itu pikiran berhenti kah? Rasanya gimana sekarang? Coba cek. Coba cek sendiri. Keren. Sumpah keren. Ya. Ya teman-teman, aku recommended banget ya. Silakan teman-teman ikut acara Zoom tanggal 31 ya. Nanti bongkar aja kalau ada salah satu klien saya, Mbak In bilang ya, kalau Coach Lia itu terimanya bongkar, nggak terima pasang. Oh. Nggak terima Nanti kita pasang. tanggal 31 itu bongkar aja teman-teman. Iya, bongkar aja semuanya. Keren lah pokoknya. Nah, Coach Lia ada teman yang tanya, Iya. Coach Lia, tolong bimbing saya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahagia dan cara termudah untuk bahagia itu sesimpel apa gitu? Bahagia sesimpel yang tadi kita, gini, ini sudah bahagia sebenarnya. Tapi kita nggak bisa ngelihat karena terlalu banyak emosi, pikiran, perasaan, gagasan, konsep, ide, kesimpulan, itu semua ya. Bahagia itu bisa tertutup karena ada terlalu banyak layer-layer itu. Ya, banyak sampah gitu ya. Kayak misalnya sungai aja udah jernih, banyak sampahnya ya kotor, nggak kelihatan jernihnya. Tapi begitu sampahnya dibuang kan jernih lagi, gitu kan. Saya kayak terlahir kembali. Gitu. Iya, kayak terlahir kembali. Mas Hendra mukanya berubah, by the way, teman-teman nggak bisa lihat kan. Kalau saya alhamdulillah beruntung. Ya, jadi bahagia itu hanya sesimpel kamu melepaskan yang bukan kamu. Iya. Saya ngomongnya bicara berdasarkan masih ada orangnya ya, gitu. Semuanya sebenarnya sudah keberadaan. Tapi kalau seandainya kamu masih ngerasa siapapun nama kamu dipanggil, ya, kita akan melepas semua yang bukan kamu, yaitu pikiran, perasaan, konsep, keyakinan, gagasan, semua itu kita lepas. Ya, bahagia muncul dan sendiri kayak Mas Hendra ini luar biasa, mantap. Thank you, Coach Lia. Aduh,
Ini mungkin teknik ini bisa digeneralisir oleh teman-teman semuanya di rumah, misalnya terlalu melekat sama harapan-harapan, Ya. khawatir tidak terjadi dan seterusnya, itu bisa ya Coach ya? Bisa. Iya. Biasanya kan itu sumber penderitaannya. Iya. Kok nggak terwujud ya, padahal aku sudah manifestasi, afirmasi tiap malam gitu Iya, ya. iya. Ingat ya teman-teman, kalau afirmasi kamu masih ngulang-ngulang, artinya dalam hati tuh sebenarnya kamu nggak yakin itu terjadi. Makanya kamu ngulang-ngulang. Kalau saya udah yakin, misalnya kamu cantik gitu, ini sesimpel saya sudah cantik. Ngapain saya ngaca-ngaca saya cantik? Nggak perlu ada afirmasi itu, karena sudah ada, sudah ini. Nggak perlu diulang-ulang. Jadi afirmasi itu, kalau kamu mau pakai afirmasi ya, pakai pertanyaan. Ya, saya berangkat dari cantik tadi, apakah saya sudah cantik? Kan ada, enggak nih, emang ada jerawat lah, ada apa gitu-gitu. Nah, itu izinkan hadir emosinya, kamu lepas. Gitu, seperti tadi teknik yang sudah saya bagikan. Tanya lagi, apakah saya sudah cantik? Belum ada afirmasi atau approval dari orang lain. Nah, itu kan ada muncul lagi tuh, izinkan hadir. Gitu, kalau mau afirmasi, jangan kamu ulang-ulang, saya cantik, saya kaya. Gitu kan. Tanya sama diri saya, apakah saya sudah kaya? Rasanya sih kok duit nggak ada tapi di rekening gitu kan, ada emosi tuh, ya udah izinkan hadir gitu. Jadi makanya sebabnya Sedona Method itu selalu pakai pertanyaan, kita nggak pakai kalimat perintah gitu, karena kalimat perintah itu ya kadang suka menjebak. Gitu, kamu kan nggak senang diperintah-perintah, sama pikiran itu kan tools ya untuk mewujudkan apapun yang kita mau gitu kan. Ya pikiran nggak senang disuruh-suruh kayak gitu. Jadi dia akan menolak balik, resistance akhirnya. Ketika terlalu sering mengucapkan hal itu berulang-ulang, terus nggak ada buktinya, pikiran yang ngambek lah. Apa sih? Gitu. Jadilah penderitaan baru akhirnya. Ini yang bikin banyak, aku tuh hampir setiap hari gitu Coach, terima ucapan terima kasih tuh, luar biasa dari teman-teman semua yang nonton Ngaji Roso gitu. Apalagi sekarang digenapi sama Coach Lia dengan Sedona Method gitu ya. Alhamdulillah. Banyak teman-teman yang bersyukur ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah ada di sini untuk membantu diri sendiri, dan Mas Hendra yang sudah selalu mendukung kita di sini.